Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu ngalir deras tanpa batas. Amin. Amin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, malam ini adalah malam Jumat. Mudah-mudahan malam yang penuh keberkahan buat kita dan keluarga kita. Amin. Saya doakan yang banyak utang, secepatnya utangnya lunas. Amin. Yang lagi belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang lagi sakit, secepatnya diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Mental kaya, teko, KB, wujud, komentar dulu. Wujud, komentar. Jangan lupa kopinya, ini sudah pada ngopi semua ya. Alhamdulillah, kita ini tadi ritual sambung rasa. Ya. Kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sholawat. Kemudian mendoakan kita dan keluarga kita, terutama Indonesia ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keselamatan. Amin. Mudah-mudahan kita juga nanti sampai bulan suci Ramadan bersama keluarga bisa melaksanakan dengan penuh semangat dan bisa berkumpul dengan keluarga saat bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Malam ini saya ingin membahas ya, saya ingin mengedukasi, memberikan penjelasan ya. Jadi kita sharing tentang khodam. Tentang khodam. Ini banyak yang request. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi pemikiran saya, dari pengalaman saya, dari pembelajaran saya selama ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Jadi kalau kalian kepingin belajar, monggo nggak belajar, ya nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Hari ini tadi kita udah bersama. Jadi setiap malam Jumat insya Allah kita adakan ritual sambung rasa, tapi memang harus saya batasin ya, maksimal 15 orang dan harus mematuhi protokol kesehatan, harus pakai masker semua ini karena tadi makan, jadi harus lepas masker, takutnya kalau nggak dilepas makanannya nggak masuk di mulut ya kan. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih cara memiliki khodam ya kan, banyak ya orang yang tanya, gimana sih saya ingin punya khodam macan ya, khodam apa kayak. Cuman saya ini penasaran kok nggak ada yang minta khodam kucing kayak apa gitu, nggak ada, gajah gitu nggak ada. Hah? Nggak ada, khodam nggak ada lah. Jadi gini, kan itu banyak saya ngelihat nih ya, yang jual-jual khodam, artinya barang-barang berkhodam banyak gitu. Jadi semisal contoh nih keris ya kan, ini ada khodamnya dan sebagainya, itu nilai bonus aja bagi saya. Utamanya kalau saya nggak ngelihat itu khodamnya. Jadi keris biarlah seni yang kita cintai, yang kita kagumin ya. Jadi jangan sampai keris ini, wah ini khodamnya ini. Jadi saya kepingin memahari satu keris. Khodamnya apa kira-kira? Bisa nggak khodamnya itu membantu saya biar lebih cepat kaya, ya kan? Biar dapat jodoh.
Nah, seperti itulah yang menyesatkan. Jadi boleh kita mencintai satu seni, ya karya ya, seni budaya kita, tapi jangan sampai tersesatkan. Apalagi kita menduakan Tuhan. Ingat, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Itu aja sama Allah. Nggak ada gunanya khodam itu sebenarnya. Gitu seluruh. Jadi di sini saya menempatkan diri saya ini bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Ya, saya juga bukan paranormal. Saya pria normal. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya dukun paranormal, salah. Saya ini pria normal, bukan paranormal. Ya, juga bukan kiai, bukan ustadz. Saya hanya hamba yang ingin balikwani walau ayat, hanya membagikan satu ayat yang mungkin berfaedah, bermanfaat buat kalian semua. Begitu, ya. Jadi gini, sedulur Samuroso, kalau kalian kepingin memahami khodam, kalian harus terbuka dulu mata batinmu dan memahami apa esensi dari kegaiban. Jadi nggak asal aja khodam, pahami nggak asal. Karena yang tahu kegaiban itu dirimu dan Tuhanmu. Ya, belum tentu saya ngelihat itu sosok wanita. Belum tentu satunya melihat sosok laki-laki. Ya, bisa jadi banci ya. Paling mikir, emang ada makhluk banci? Ya siapa tahu ada, ya kan? Di dunia ini ada juga gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan. Maka kita harus belajar apa itu makhluk gaib, apa itu gaib, kegaiban. Ini banyak yang gagal paham, sehingga akhirnya berusaha, ya ini ya mungkin nggak tahu ya. Mohon maaf ya, bukan saya menyindir dan sebagainya. Saya hanya membantu teman-teman ini untuk meningkatkan jiwa spiritual, untuk mencerdaskan spiritual. Tapi kalau nggak cerdas spiritualnya, ya sudah, terserah diajak cerdas, masih senang menjadi korban pembodohan spiritual. Contoh beli barang akik lah katakanlah, cincin yang ada khodamnya. Berarti sebenarnya situ tidak membeli cincinnya, tidak cinta dengan seni dari batunya, tapi khodamnya. Padahal situ sendiri nggak tahu khodam itu apa, belum pernah ngelihat. Berarti kan situ ditipu. Nah, itu harus dites. Kalau orang punya khodam, orang punya sesuatu yang di mana itu ada khodamnya, coba tanyakan orang-orang yang sama-sama tahu khodamnya apa. Jangan diomongin bentuknya apa, pasti beda. Itu. Dan pasti kadang juga bilang nggak ada. Kenapa seperti itu? Ya itulah esensi dari kegaiban. Kegaiban itu samar, gaib itu samar. Ya, jadi tidak bisa kita lihat dari mata zahir. Kalau kita melihat gaib itu kan mata zahir, berarti bukan gaib. Contoh nih, saya ngelihat Pak RT Otong nih. Nah, ini bukan gaib ini berarti. Tapi kalau saya ngelihat, saya ini lihat gaib ini kayak Pak RT Otong. Salah itu berarti pemahamannya. Understand? Komentar dulu. 10 gitu. Dari pertanyaan bagaimana cara melihat khodam sendiri. Lah, situ tahu khodam enggak? Pertanyaan, situ paham tentang gaib enggak? Kan udah saya ulangin tadi awal. Kalau enggak paham, situ saya ajarin, ngelihat aja enggak? Ya kan? Jangan ngelihat, dirana ngelihat jangan visual. Mendengar atau merasakan yes apa enggak? Itu aja dulu. Ya. Jadi jangan tertipu daya oleh dukun-dukun yang menjual khodam dan sebagainya. Tasbih ada khodamnya. Waduh. Khodam gimana sih, itu sendiri nggak tahu khodam. Bukan. Kalau bagi saya itu semua adalah bentuk dari energi. Energi positif dan negatif. Kalau energinya satu benda pusaka ini positif, maka insya Allah kita akan support, kita akan termotivasi, terbawa dengan energi tersebut. Tapi kalau benda pusaka tersebut energi negatif, contoh mungkin dulu itu pernah dibuat bunuh dan sebagainya, ini jadi negatif. Nah, bentuk dari khodam ini termanifestasi oleh pikiran-pikiran mereka-mereka yang memahami tentang alam gaib yang lebih dalam lagi. Jadi tervisualisasi menjadi bentuk. Tapi semua itu adalah bagian daripada energi yang membentuk sesuai inputan pikiran yang selama ini kalian terima. Contoh nih, pocongan. Pocongan kenapa adanya di Indonesia? Saya mau tanya. Coba dijawab. Kenapa di luar negeri nggak ada? Ya berarti orang luar negeri nggak bisa ngelihat makhluk gaib pocong dong. Coba. Ini aja coba dipikirkan. Dia bisa hanya melihat apa? Vampir. Ya kan? Karena di sana setannya seperti itu. Betul apa betul nih kira-kira? Coba jawab. Ayo. Itu sederhana. Jadi memahami ilmu metafisika itu kita harus memakai rasional, ya. Keyakinannya diletakkan, nah rasional dilakukan, yakinnya masuk ke non rasionalnya. Tapi kalau kita nggak bawa rasionalnya, maka kita gampang ditipu oleh oknum-oknum yang sok memahami khodam.
Percaya aja sama khodam 5 Brawijaya lebih mantap daripada khodam-khodam seperti itu. Gitu, ya. Jangan lupa kopinya Ki. Nggak tahu apa Mansur Gentung nggak buatin saya kopi. Udah nggak apa-apa. Emang waktunya gajian nggak saya gaji dia masalahnya. Ngambul. Ki, bedanya khodam sama khorin apa Ki? Hampir sama. Nah, ini saya kata ya. Ini kalau khorin itu memang diberikan Allah semenjak kita lahir di dunia. Itu khorin. Bahkan Rasulullah pun punya khorin. Tapi spesialnya Rasulullah bisa menentukan khorinnya. Nah, kalian sudah bisa menentukan nggak? Nah, hawa nafsu itu tergantung dari khorin juga. Kalau khorinnya kita nggak bisa menentukan khorin, kita akan terbawa. Nah, jauh beda dengan khodam. Kalau khodam, jadi esensinya sama-sama makhluk Allah, makhluk gaib. Kalau khodam itu biasanya ditarik dari apa? Dari niat di mana kita ingin memilih khodam. Contoh, kita mengamalkan satu amalan. Ya, apa tuh? Contoh, Asmaul Husna. Nah, itu bisa memunculkan khodam. Bisa. Ya, atau kita melakukan satu puasa, ritual puasa di tempat-tempat tertentu. Nah, di situ ada makhluk Allah bisa menjadi pendampingmu. Jadi khodam itu pendamping. Di luar dari khorin, di luar dari pemberian Allah. Itu ngikut. Itu. Ya. Understand nggak? Jawab sih 10 gitu. Ya. Tidak banyak. Oke. Jadi itu khodam. Terus banyak yang tanya, ini banyak selama ini tanya di WhatsApp, gimana cara mempunyai khodam harimau dan sebagainya gitu. Ya dari mungkin dari dulu-dulu ya orang-orang itu ketika melihat secara visual bahwa harimau itu binatang yang sangat berkuasa. Betul nggak? Kenapa nggak gajah aja? Karena gajah kuasa. Yang diambil itu dari apanya? Sisi dari emosinya, rasa. Jadi harimau itu kan karena kuat rasanya. Ya, raja. Sehingga banyak orang ingin menguasai khodam harimau. Itu berbahaya. Bahayanya apa? Kamu tidak akan bisa mengendalikan hawa emosimu. Jadi orang-orang yang egonya kenceng, emosinya tingkat tinggi, berspiritual, itu tanda biasanya dia diikuti oleh khodam harimau, macan dan sebagainya. Ya, mereka-mereka yang slow dalam berspiritual itu biasanya mereka diikuti oleh khodam-khodam sosok seperti waliullah dan sebagainya. Membentuk termanifestasi seperti itu maksudnya. Ya. 10 enggak ini? Enggak ada yang jawab 10 ini. Oh banyak apa man? Siap. Khodam perempuan bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Ratu Kidul bisa jadi gitu ya kan. Atau Nyi Blorong bisa jadi. Nyi Ronggeng bisa jadi. Bisa. Gampang sebenarnya seperti itu. Amalkan sesuatu yang diamalkan, kemudian fokuskan kamu menarik khodam seperti apa. Karena apa? Tuhan sebagaimana prasangkaan namanya padanya. Kamu berprasangka apa, berpikiran apa, ketarik. Itu. Gak percaya, buktikan. Nanti kalau ketika kamu merasakan ada sosok yang selalu hadir pada kamu feeling, kamu merasakan getarannya atau suaranya atau mungkin visualnya. Kalau itu sosoknya laki, terus lagi seperti itu khodam yang kamu harapkan atau nggak kamu harapkan ketika kamu berzikir. Tapi kalau apa? Tergantung, bisa sebenarnya tergantung kalian sudah bisa komunikasi dengan makhluk gaib enggak. Nah, itu pertanyaannya. Pingin nggak tak ajari komunikasi dengan makhluk gaib? Coba jawab dulu. Pingin coba. Kalau yang jawab cuma 10 orang Bang Oman skip. Oh nggak ada Bang Oman, ya sudah. Pengen tuh gitu. Banyak tuh, banyak. Stop, ya dengerin. Sedulur. Ini tauhid, ya pemahaman yang lebih kalian pahamin. Hakikatnya khodam itu maaf, nggak baik. Orang kalau tetap bermain khodam tidak baik. Kalian tetap lupa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah. Cukup Allah. Ya, semuanya kita serahkan pada Allah. Ngapain kalian itu khodam-khodaman gitu loh. Ngapain sekalian itu kepingin jin-jinan. Mending di pasar tuh beli celana jin lebih baik daripada berharap jin. Itu. Ini tolong dipahami. Ya, bukan saya mengecewakan dalam konten kali ini ya, edukasi kali ini. Cuman saya mengingatkan. Ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ngalang-ngalain khodam sedulurku. Ya, ngalang-ngalain. Coba zikirkan mulai sekarang. Saya akan ijazahkan nih. Ya, bagi mereka yang pingin punya khodam, coba
diadu dengan zikir saya ini. Ya, kita perkuat ya. Kita yakin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Itu aja kita perkuat. Ya, ayo kita adu kekuatan Allah sama khodam, iblis model apapun ya. Kita pakai zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu baca 101 kali setiap hari. Kontan, enggak boleh nyicil. Ya, kalau bisa asar atau isya. Setelah sholat asar atau setelah sholat isya. Ya, seandainya nih sholat isya asar lupa, yaudah ambil di isyanya. Kalau isyanya lupa, berarti ambil di asarnya. Lakukan selama minimal 41 hari. Ya, nanti kalau ada teman-temanmu atau orang-orang ya spiritualis punya khodam, coba dites. Khodamnya bagaimana? Bisa ngerjain kamu, bisa ganggu kamu enggak? Gitu. Jadi banyak orang itu salah paham khodam itu bisa diperintah dan sebagainya. Nah, ini perlu dites. Jangan hanya tembung jari. Jangan jari ini katanya, bisa dites. Saya ingin tahu siapa di sekitarmu yang punya khodam, yang benar-benar punya khodam. Tes. Benar nggak khodamnya dia ada? Coba tes. Sederhananya gampang. Suruh datang ke sini, mau ngapain? Gerakkan gelas kek, ya ngeplak kamu kek, coba tes. Jangan mudah percaya. Gitu loh. Ntar dibilang doboler kamu, ya kan? Itu. Ya. Jadi itu sedulurku. Jadi ada yang perlu dipahamin di sini, ya. Saya paham mereka adik-adik kita, ya, yang masih kecil-kecil berharap. Nah, karena mereka terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Tarung jadi jawara karena ada khodamnya. Sejak kapan? Terus kalau ada khodamnya, emang khodamnya menyelamatkan kamu? Ini harus dipahamin lagi nih. Yang nyelamatin kamu itu khodammu apa Allah, saya mau tahu. Bukannya Allah itu maha penyelamat. Coba dijawab. Ayo, yang di sini boleh jawab. Terserah. Yang nyelamatkan kita itu khodam apa Allah, saya mau tanya. Allah. Nah, kalau ada orang bilang, oh alhamdulillah karena dia punya khodam makanya diselamatkan. Bener nggak? Saya mau tanya. Nah, itu loh, hati-hati. Ya. Jadi bukan saya sok suci, ya. Saya bukan orang suci, tapi saya berusaha untuk mensucikan diri. Saya berusaha untuk selalu ya kudus, ya. Karena yang maha suci hanya Allah, yang kudus hanya Allah, ya. Gitu ya. Ya, mantap jawabannya Allah gitu dong. Jadi kalau ada orang-orang sok-sokan punya khodam, ya kan, pendamping dan sebagainya, jual keris, ini ada khodamnya, dites dulu. Gitu. Kalau hanya nanti dipegang, iya ternyata khodamnya bisa bantu usaha saya. Masya Allah, tersesat ini. Ingat ya, kalau ada orang ngomong, ini saya bawa keris ini, tiba-tiba usaha saya lancar. Ya, ini tersesat nggak kira-kira? Sesat. Lupa dengan iya karena budua iya karena stan. Kena pasal ayat itu sudah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku pertolongan. Tapi ternyata hatinya di sini. Ya ini yang namanya apa, musyrik apa syirik namanya? Syirik. Gitu loh. Nanti kalau diomongin urusan saya, syirik itu aja di sini. Tapi ente ngegem seperti ini yang bikin laris daganganku. Udah jelas-jelas itu. Ya. Zikirnya jam berapa? Bebas. Hasbunallah wa ni'mal wakil liman wala wa ni'man nasir. Bebas. Zikirnya jam berapapun. Ya, boleh asar, boleh isya. Ininya jam-jam itu. Ya, kalau asar ya jangan sampai mau maghrib zikir ya, nggak nutut itu. Jam 12. Bagus, boleh. Lebih baik, saya nggak bisa menekankan jam 12 malam. Memang jauh lebih baik malam. Tapi kan ada yang kerja, kasihan. Amalan itu nggak usah memberatkan. Islam itu nggak memberatkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, jadi nggak memberatkan. Ibadah itu nggak usah dipaksa. Satu hal yang perlu saya ingatkan terakhir. Kalau kalian niat sebagainya, itu niatkan untuk ibadah. Ya, jangan terus niat zikir untuk dapat khodam. Jangan. Sholat supaya saya dapat khodam. Sholat supaya saya utangnya lunas. Itu sudah nggak tepat, sedulurku. Ya, urusan dunia, urusan kita sendiri. Karena Allah sudah mengingatkan, ya, bahwa sesungguhnya masalah yang terjadi dalam hidupmu sebab dari perbuatanmu sendiri. Wa masobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum fayakun fasir. Sesungguhnya masalah yang terjadi dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri. Ya udah, perbaiki perbuatannya, ya.
mulai baik-baik lagi, mendoakan orang lain, meminta maaf jika punya salah, seperti itu. Kita sama-sama berbuat baik sedulurku. Bukan saya sok suci. Ya, saya ingatkan lagi, saya bukan ustadz. Kalau ada yang manggil saya kiai, mohon jangan panggil saya kiai. Saya bukan kiai. Ya, saya bukan ulama. Saya juga bukan paranormal. Saya pria normal. Jadi saya kepingin berusaha untuk sama-sama belajar di sini. Ya, saling mengingatkan, gak ada salahnya, ya kan? Karena yang mengingatkan itu bukan hanya ulama. Semua yang hidup ini wakil Allah. Ya, kita wakil Allah sedulurku. Manusia diciptakan di dunia ini untuk apa sih? Ya kan? Jadi itu sudah jelas. Kita saling mengingatkan, ya. Kalau kita dibilang wali ya bukan. Tapi hakikatnya semua yang laki-laki di sini memang wali murid maksudnya. Itu, ya. Oke, sedulur, mudah-mudahan bisa dipahamin di sini, ya. Kalau ada yang tanya lagi, cara melihat khodam di tubuh, pahamin dulu. Kalian mata goibnya sudah terbuka belum? Latihan seperti yang saya pelajari, saya ajarkan kemarin, live tentang mata batin, itu dulu latihannya. Baru nanti pahamin esensi dari khodam. Jangan ke khodam dulu, nanti kamu jadi korban pembodohan spiritual takutnya. Ya, mulai sekarang jangan pernah percaya benda-benda gaib yang ada khodam dan sebagainya. Jangan. Bahaya, kecuali kalian sudah paham. Makanya ada yang WhatsApp saya, ini ada khodamnya apa enggak? Saya malu mau jawab, ya. Nanti dikira menyakitkan yang jual khodam, kan nggak enak saya. Saya abaikan, chat seperti itu saya abaikan. Mohon maaf, bukan saya sombong, ya. Karena nggak penting. Pelajari di YouTube saya akan memberikan nanti. Next, ya, setelah ini saya akan berikan cara-cara khusus, ya. Cara-cara khusus untuk kita lebih paham tentang gaib, ya. Tapi tadi saya ijazakan kalau kalian kepingin melebih dari khodam itu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ulang-ulang 101 kali setiap habis asar atau isya. Bagus lagi malam hari. Sabar selama 41 hari. Lihat apa yang terjadi nanti. Insya Allah kamu dikuatkan. Mulai dari seandainya punya ujian, dikuatkan. Mulai ada orang yang nyakiti kamu dilindungi insya Allah. Jadi bukan khodam yang melindungi kita. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita ini jauh dari Allah. Jangan sampai kita ini menduakan Allah. Karena Allah gak suka diduakan. Cinta kita cuma dengan Allah. Ya, begitu ya. Pesan saya terakhir, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Salatun bisalamil mubin linuqatit ta'im ya qarami. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih.